Pidana semester 4. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah dalam pemakaian APD sebelum melakukan tindakan. Yang pertama, kita pastikan tidak memakai aksesoris. Lalu kemudian kita mencuci tangan. Kemudian kita memakai kacamata. Kemudian memakai penutup kepala. Lalu kemudian kita memakai celana. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Kemudian setelah ini kita siap untuk melakukan tindakan. Kemudian kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu ada gunting episiotomi, kemudian ada spuit, dan juga ada lidocaine 1%, ada linek untuk mengukur JJJ, sarung tangan, dan juga ada underpad. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan persalinan dengan distosia bahu. Sebelumnya, distosia bahu adalah suatu kondisi di mana kepala bayi sudah lahir, namun bahu anterior bayi masih tertahan di bawah simfisis ibu. Tanda klinis dari persalinan dengan distosia bahu yaitu kegagalan putar paksi luar, kegagalan kelahiran bahu, kemudian kesulitan dalam melahirkan wajah dan dagu, kemudian kepala masih menempel di vulva atau vagina ibu. Kemudian tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam penata laksanaan distosia bahu, yang pertama ada 4P. Yang pertama yaitu don't panic, yaitu kita tidak boleh panik. Kemudian don't pushing, tidak boleh mendorong fundus ibu. Kemudian don't pulling, tidak boleh menarik kepala bayi secara paksa. Kemudian don't pivoting, yaitu tidak boleh memutar kepala bayi secara tajam dengan koksigi sebagai tumpuannya. Sikap dan perilaku yang harus dilakukan dalam penata laksanaan distosia bahu yaitu yang pertama, kita mengucapkan salam dan juga menyampaikan tindakan serta tujuan dari prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Kemudian menjaga privasi pasien dan juga menggunakan APD lengkap. Kemudian kita menyampaikan mengenai tindakan serta tujuan yang akan kita lakukan. Permisi Ibu, perkenalkan saya Bidan Anissa. Di sini karena persalinan Ibu mengalami permasalahan, yaitu karena bayi Ibu mengalami distosia bahu, di mana distosia bahu ini kondisi kepala bayi Ibu sudah lahir, namun bahunya belum bisa dilahirkan. Jadi setelah ini saya akan melakukan beberapa tindakan untuk membantu proses persalinan bahu bayi Ibu. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kemudian setelah itu kita meminta bantuan mitra bidan dan juga menyiapkan tim resusitasi, lalu menyiapkan infus set, transfusi set dengan ukuran avogat 16 atau 18. Kemudian kita melakukan episiotomi. Sebelumnya kita suntikan anestesi lidocaine 1% yang sudah disiapkan di dalam swab. Kita suntikan, dipastikan di belakang kepala bayi dan juga tangan kita melindungi. Jadi ya Bu ya, saya suntikan obat anestesinya dulu, tarik nafas. Kita aspirasi, kita suntikan perlahan. Kemudian kita melakukan episiotomi. Kita tunggu terlebih dahulu supaya obat anestesi bekerja. Lalu kita cek, Bu, apakah terasa sakit? Tidak. Kemudian kita melakukan episiotomi.
terlebih dahulu untuk memantau supaya bayi tidak mengalami fetal distress. Kita meminta asisten untuk melakukan DJJ. Didapati hasilnya normal. Yang pertama kita melakukan manuver Macrobed dengan memposisikan ibu terlentang semi fowler, kemudian meminta ibu untuk menekuk kedua tungkainya dan mendekatkan kedua lutut ke arah dada. Kemudian kita meminta asisten untuk menekan fleksi kedua lutut ibu ke arah dada. Lalu kita menyarankan ibu untuk meneran jika ada his. Kemudian jika langkah manuver Macrobed tidak berhasil, kita melakukan manuver selanjutnya yaitu manuver Masanti, yaitu dengan melakukan tarikan ke arah bawah pada kepala janin untuk menggerakkan bahu depan di bawah simfisis pubis. Kemudian kita menghindari tarikan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan trauma pada flexus brachialis. Kemudian kita meminta asisten untuk menekan secara simultan ke arah bawah pada daerah suprapubik untuk membantu persalinan bahu dan mengecilkan diameter bahu. Kemudian kita menyuruh ibu untuk meneran jika ada his. Kemudian ketika ibu meneran saat ada his, kita menarik kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian apabila manuver Masanti ini tidak berhasil, kita melakukan manuver selanjutnya yaitu manuver Rubin. Sebelumnya kita pantau terlebih dahulu DJJ bayi supaya kita memastikan bahwa bayi tidak mengalami fetal distress. Didapati DJJ-nya normal. Kemudian kita melakukan manuver Rubin dengan cara memasukkan dua jari tangan kanan di bagian belakang bahu anterior. Lalu kita melakukan penekanan ke arah dada seperti ini. Namun apabila dengan manuver ini tidak berhasil, maka kita melakukan manuver wood screw, yaitu dengan cara dua jari tangan kanan menyusuri bahu posterior. Kemudian apabila memungkinkan, tangan kiri juga menyusuri bahu anterior. Kemudian kita meminta asisten untuk menekan daerah suprapubis ke arah bawah. Lalu kita putar dengan sudut 180 derajat. Kemudian apabila dengan manuver wood screw tidak berhasil, kita melakukan manual removal of posterior arm. Dengan sebelumnya kita meminta asisten untuk memantau DJJ bayi untuk memastikan bahwa bayi tidak mengalami fetal distress. Didapatkan hasil DJJ normal. Kemudian kita melakukan manual removal of posterior arm dengan dua jari masuk menyusuri tangan bayi sampai menemukan fossa antecupiti. Kemudian kita fleksikan tangan ke arah dada. Lalu kita mengusapkan tangan sepanjang dada meraih lengan depan atau jari-jari bayi. Lalu kita keluarkan tangan. Kemudian apabila dengan manual removal of posterior arm ini tidak berhasil, kita melakukan manuver selanjutnya yaitu Alford maneuver dengan memposisikan ibu merangkak. Baik ibu, saya posisikan merangkak ya bu ya. Kemudian setelah ibu diposisikan merangkak, kita melakukan Alford maneuver dengan melakukan tarikan perlahan ke arah atas untuk melahirkan bahu anterior. Lalu kita lakukan tarikan ke arah bawah secara perlahan untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian apabila dengan Alford maneuver tidak berhasil, kita melakukan tindakan kledotomi atau simfiotomi. Kledotomi ini adalah tindakan mematahkan klavikula bayi, mematahkan klavikula anterior bayi dengan ditekan seperti ini, atau kita mematahkan klavikula posterior bayi. Namun apabila dengan tindakan kledotomi ini masih belum berhasil juga, kita lakukan tindakan simfiotomi yaitu dengan mematahkan tulang simfisis ibu dengan dua jari. Kemudian apabila dengan tindakan simfisiotomi atau kledotomi tadi tidak berhasil, kita melakukan tindakan terakhir yaitu
melakukan manuver Zavanelli. Manuver Zavanelli ini adalah dengan kita memasukkan kembali kepala bayi ke pelvis ibu. Dan tindakan manuver Zavanelli ini dilakukan di atas meja operasi untuk bisa segera dilakukan operasi. Kemudian setelah selesai melakukan tindakan, kita menyampaikan atau melakukan pemantauan pada ibu mengenai perdarahan yang dialami pada ibu, apakah ibu mengalami perdarahan. Kemudian kita melakukan eksplorasi apakah ada laserasi pada ibu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, apakah ada fraktur atau trauma. Kemudian kita menjelaskan kepada ibu mengenai manuver-manuver yang telah kita lakukan supaya apabila terjadi kecacatan kita bisa menelusuri mengenai manuver yang telah kita lakukan. Terakhir kita melakukan dokumentasi mengenai tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian setelah melakukan tindakan kita lepas saraf tangan di larutan klorid 0,5% secara terbaik. Lalu kita melepas APD. Lalu kita membereskan alat. Setelah melepas APD atau setelah melakukan tindakan, kita selalu mencuci tangan. Sekian dari saya mengenai penata laksanaan pada persalinan distasia bahu. Terima kasih. Mohon maaf